Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aprili Dayanti, mahasiswi Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan diseminasi tugas akhir saya yang berjudul Tanggung Jawab Hukum Fronting Agent pada Kredit Pensiun Macet. Studi penerapan prinsip kuantum meruit dalam penentuan kompensasi kepada Bank X. Secara umum, kredit dibagi berdasarkan tujuannya, seperti kredit modal kerja dan kredit investasi yang digunakan sebagai modal untuk operasional usaha seperti membeli bahan baku, biaya produksi, membangun pabrik, dan membeli mesin-mesin berat. Selain itu, terdapat kredit konsumtif yang digunakan untuk keperluan pribadi seperti kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, kredit tanpa agunan, dan kredit pensiun. Fokus penelitian ini ada pada kredit pensiun. Kredit pensiun merupakan produk primadona perbankan yang ditujukan bagi pensiunan seperti PNS, TNI, Polri, dan pegawai perusahaan yang memiliki dana pensiun. Kredit ini memiliki risiko yang rendah dengan jaminan potong gaji berdasarkan flagging atau penanda yang dilakukan pada website Taspen dan Asabri. Pensiunan biasanya mengambil kredit pensiun untuk membuka usaha kecil-kecilan seperti toko kelontong, usaha kos-kosan, untuk mengisi waktu luang sekaligus menambah penghasilan selain dari uang pensiunan bulanan. Tidak hanya itu saja, kredit pensiun juga sering kali digunakan untuk kebutuhan renovasi rumah, biaya pendidikan anak, ataupun menutup pinjaman lainnya. Meskipun dianggap rendah risiko, kredit ini tetap memiliki potensi macet karena faktor usia yaitu meninggal dunia ataupun fraud. Untuk kredit macet yang disebabkan karena meninggal dunia, risiko ini dapat tercover oleh asuransi jiwa kredit mengingat dalam pemberian kredit, setiap debitur wajib dilindungi oleh asuransi jiwa kredit. Namun, masalah timbul jika macet disebabkan oleh kelalaian atau fraud dalam pemberian kredit. Dalam praktik penyaluran kredit, khususnya kredit pensiun, bank tidak selalu melakukan kegiatan pemasaran secara langsung. Bank dapat menggunakan jasa pihak ketiga yang dikenal sebagai fronting agent untuk bertindak sebagai perantara atau kepanjangan tangan bank untuk memasarkan kredit, verifikasi awal dokumen, dan pengecekan awal kelayakan. Dalam prakteknya, demi memenangkan persaingan pasar, Bank X sangat bergantung pada fronting agent. Faktanya, 90% portfolio kredit pensiun Bank X dihasilkan oleh agen ini, bukan melalui pegawai internal. Secara hukum, istilah fronting agent tidak diatur eksplisit dalam Undang-Undang Perbankan ataupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, namun diakui secara fungsional sebagai pekerjaan penunjang, yaitu sebagai tenaga pemasar langsung, sebagaimana diatur dalam POJK nomor 11 garing SEOJK titik 03 garing 2017 dan POJK nomor 22 tahun 2023 di mana agen menerima fee atau komisi atas jasa yang telah diberikannya, bukan gaji tetap dan harus diatur dalam perjanjian layanan. Namun, penggunaan fronting agent dapat menimbulkan implikasi hukum dan risiko bagi bank, khususnya apabila terjadi kelalaian dalam proses pemasaran atau penyampaian informasi calon debitur. Masalah muncul ketika ditemukan adanya praktik fraud atau kelalaian fronting agent. Padahal fronting agent telah menerima fee secara penuh di muka ketika kredit cair. Namun, di kemudian hari, kredit tersebut macet karena kelalaian agen dalam menyaring debitur. Akibatnya, bank menderita kerugian ganda, yaitu kehilangan pokok pinjaman dan kehilangan uang fee. Kondisi agen menerima atau menikmati keuntungan di atas kerugian bank inilah yang menciptakan ketidakadilan atau unjust enrichment. Sehingga, berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini fokus pada dua rumusan masalah utama, yaitu yang pertama, bagaimana tanggung jawab hukum fronting agent atas rekomendasi debitur yang telah mendapatkan fasilitas kredit pensiun pada Bank X, lalu yang kedua, bagaimana penerapan prinsip quantum meruit dalam ganti rugi kepada bank akibat kelalaian atau kegagalan fronting agent. Dari rumusan masalah tersebut, dapat diketahui bahwa fronting agent adalah mitra eksternal yang tidak memiliki hubungan ketenagakerjaan dengan bank. Kedudukan fronting agent diakui secara fungsional melalui hubungan kontraktual dengan bank melalui perjanjian kerjasama atau PKS yang didasarkan atas
asas kebebasan berkontrak pada pasal 1338 KUH Perdata, pemberian kuasa pada pasal 1792 KUH Perdata, dan pemberian jasa pada pasal 1601 KUH Perdata. Dalam PKS antara Bank X dan PTM, telah terdapat aturan mengenai ruang lingkup pekerjaan, persyaratan calon debitur yang dapat diberikan kredit pensiun, hak dan kewajiban, insentif fee, rekonsiliasi data, dan ketentuan apabila fraud dan ganti rugi yang harus dilakukan. Selain itu, Bank X juga mewajibkan agen melakukan Know Your Customer, menyampaikan informasi produk secara transparan, dan melarang kolusi, gratifikasi, dan manipulasi data. Mekanisme pembayaran fee dilakukan secara upfront atau dibayar di muka sebesar 2,5% dari nominal booking yang berhasil cair. Model ini dinilai berisiko bagi bank karena sudah mengeluarkan kompensasi secara penuh. Namun, terdapat risiko pemburukan kualitas kredit selama sisa jangka waktu kredit debitur pensiun. Bentuk tanggung jawab fronting agent telah diatur dalam PKS, sehingga tanggung jawab agent bersifat kontraktual. Jika terjadi kredit macet yang terbukti akibat kelalaian atau fraud seperti pemalsuan dokumen, data yang tidak valid yang dilakukan oleh agent, maka agent telah melakukan prestasi sesuai dengan pasal 1243 KUH Perdata. Tanggung jawabnya bukan hanya sebatas administrasi, tapi juga mencakup tanggung jawab ganti rugi secara penuh atas sisa pokok pinjaman yang tidak tertagih termasuk pengembalian fee atau komisi yang telah diterima. Selain itu, apabila agen terbukti melakukan fraud, maka akan dimasukkan ke dalam daftar hitam atau blacklist. Bank X akan menginformasikan kepada seluruh mitra fronting agent yang dimilikinya bahwa individu tersebut tidak boleh lagi memasarkan produk kredit pensiun pada Bank X. Selanjutnya, hasil penelitian terhadap rumusan masalah kedua saya adalah prinsip quantum meruit yang bermakna sebanyak yang pantas ia terima dapat menjadi dasar hukum alternatif ganti rugi jika PKS tidak mengatur sanksi spesifik atas kelalaian agen. Jika agen lalai atau gagal menjalankan kewajibannya dengan benar dan menyebabkan kredit macet, maka jasa yang diberikan dianggap cacat atau tidak sesuai dengan standar yang layak sehingga agen tidak berhak atas imbalan fee yang telah dibayarkan secara penuh, karena tidak memberikan nilai yang telah diharapkan. Bank X dapat menggunakan quantum meruit untuk menuntut restitusi atau pengembalian atau clawback atas fee yang telah dibayarkan atau mengurangi pembayaran fee secara proporsional dengan kerugian yang diderita bank guna mencegah agen mengalami unjust enrichment atau mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Penyelesaian sengketa pensiun dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi maupun litigasi dengan dasar gugatan berupa prestasi atau perbuatan melawan hukum. Perlu dicatat bahwa tanggung jawab ini hanya berlaku jika macet disebabkan oleh fraud agent. Jika macet murni karena kondisi finansial debitur setelah berjalan lancar atau risiko bisnis, maka itu menjadi risiko internal bank yang ditangani oleh internal bank dengan cara seperti penagihan, restrukturisasi, klaim asuransi, dan lain-lain. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa agen bertanggung jawab penuh untuk melakukan pemasaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan secara perdata melakukan ganti rugi sebesar pokok pinjaman dan fee yang telah ia terima jika kredit tersebut macet yang disebabkan oleh kelalaian yang telah dilakukannya, bukan karena risiko bisnis murni. Prinsip quantum meruit sangat relevan digunakan sebagai dasar gugatan jika PKS tidak mengatur pengembalian fee. Namun, pada Bank X, PKS yang ada sudah cukup kuat sehingga quantum meruit menjadi landasan filosofis keadilan dalam kontrak tersebut. Terakhir, saran dari saya adalah untuk industri perbankan dan OJK. Untuk OJK, perlu menerbitkan aturan lex specialis mengenai status hukum fronting agent pemasaran kredit karena saat ini belum diatur secara formal layaknya agen laku pandai. Lalu untuk Bank X disarankan meninggalkan model upfront fee dan beralih ke model hybrid di mana dilakukan pembayaran sebagian kecil di depan lalu sisanya dibayar secara bertahap seiring dengan lancarnya angsuran nasabah. Keadilan dalam bisnis perbankan bukan hanya soal untung dan rugi, tapi soal proporsionalitas hak dan kewajiban. Demikian pemaparan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.